Shalom Bapak Hagios yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Pria Hagios pada saat ini. Kita akan mulai ibadah ini dan kita akan siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Sebentar kalau kami mau beribadah bersama, Tuhan kiranya pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami semua, memberikan kami kesehatan dan memberkati bapak-bapak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bapak-bapak, sekali lagi kita ucapkan walaupun kondisi kita tentu tidak begitu mengenakkan karena pandemi yang masih terus berlangsung, tapi kita percaya ada satu sobat yang setia yang akan selalu melindungi kita, namanya Yesus. Kita yang yuk bareng-bareng. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah hadir bersama kita Bapak Yohanes Riono. Silakan. Salam pria-pria Hagios yang kami kasih dalam Tuhan Yesus pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kiranya Engkau Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan lewat kesempatan ini kami boleh muji Tuhan, kami boleh bersyukur karena Tuhan yang begitu baik
kiranya Engkau Allah yang telah mempertemukan kami, pria-pria Hagios, melewati ibadah secara virtual ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, dan berikan hikmat pengertian daripada Allah, agar di mana kami boleh memahami akan firman Tuhan yang akan kami terima pada saat malam hari ini. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan membuahkan ketaatan, kesetiaan di dalam kami iring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pria-pria yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan mengenai tentang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sesulit apapun tantanganmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-41, Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjalani fase kehidupan di masa sulit ini, seolah kita sedang berjalan menyusuri bayang-bayang maut. Bahaya ada di mana-mana. Kengerian begitu mencekam, menakutkan dan mengancam kepada setiap kita. Kalau kita melihat sekitar kita, ada banyak orang-orang yang kita kasihi, begitu cepat meninggalkan kita. Kematian terjadi di mana-mana, tidak melihat waktu dan keadaan. Rumah sakit saat ini dipenuhi dengan pasien COVID. Oksigen sangat susah dicari dan begitu langka. Di mana-mana banyak terjadi orang-orang yang di PHK, sehingga sangat sulit untuk mencari lowongan pekerjaan. Kalaupun ada, saya percaya itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan saja. Bukan karena hasil usaha kita, namun karena pemberian Allah. Saudaraku, kalau yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, pertahankan kerajinanmu, kesetiaanmu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita menyadari betapa mahalnya arti kesehatan dalam kondisi saat ini. Tidak ada satupun yang dapat kita andalkan di dunia ini, baik derajat, pangkat, dan kekayaan sekalipun, tidak dapat menjamin kita untuk membeli dan memperoleh kesehatan. Bahkan di kalangan orang atas, menengah, ke bawah semua mengalami ekosistem perekonomian yang sangat terpuruk saat ini. Menyikapi kondisi semacam ini, saudaraku, kita harus tetap pegang janji firman Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, Tuhan janjikan kekuatan. Di dalam keputusasaan kita, Tuhan janjikan pengharapan. Di dalam kedukaan kita, Tuhan janjikan damai sejahtera dan sukacita. Dan di dalam kesesakan kita, Tuhan janjikan kelegaan. Di dalam Matius 11 ayat 28 sangat jelas dikatakan demikian. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, bagaimana dengan sikap kita hari ini? Yang pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketakutan tidak akan mengubah masa lalu dan mengurangi masalahmu, tetapi justru akan merampas damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan sanggup memberi kemampuan untuk mengalahkan masalah demi masalah dalam hidup kita. Saudaraku, kita yakin dan percaya dalam setiap masalah persoalan
pasti ada jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita masih ingat tentang Petrus di dalam Matius 14 ayat yang ke-30. Bagaimana Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya ada tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudaraku, sekalipun kita sudah berjalan melalui mujizat Tuhan, tetapi jika kita masih ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas, maka tidak dipungkiri kita masih bisa jatuh dan tenggelam. Tapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya jatuh. Tangannya akan selalu terulur dan menolong dan mengangkatnya. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, ketika kita berseru atas nama Tuhan Yesus dan berharap kepadanya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang yang percaya kepadanya. Poin kedua, bisa dikatakan bahwa janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya adanya kuasa Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar daripada yang kita lakukan. Efesus 3 ditulis ayat yang ke-20, demikian firman-Nya. Bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, bahwa Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Ketika kita berharap melakukan yang dapat kita lakukan, dan selebihnya daripada itu, Tuhan yang berkarya di dalam kita. Kita masih ingat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, ditulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, janganlah kita merasa bimbang, ragu untuk mempercayai Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidupmu, atas hidupku, dan atas setiap kita semua. Dan yakin bahwa kuasanya bekerja sampai hari ini, melampaui dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Poin yang ketiga, tetap kuat di dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi kembali di Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang meneguhkan iman kita supaya tetap kuat. Karena tangannya tidak pernah terlepas memegang tangan kita dan menuntun setiap langkah saudara dan saya. Sampai pada akhirnya Tuhan membawa kita kepada kemenangan yang sangat besar. Dituliskan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Inilah janji firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk meneguhkan kita. Jangan sampai kita
tergeserkan iman kita dengan apapun juga ketika saudara dan saya menghadapi sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini. Saudara-saudaraku, ketika kita diperhadapkan dalam setiap persoalan, jangan cepat kita panik, gugup, dan gusar. Kita harus tetap tenang, karena kesabaran kita diuji supaya membuahkan ketekunan. Renungan kita pada malam hari ini akan saya tutup dengan sebuah kisah tentang seekor rusa betina yang sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, di mana rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai, sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar-nyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering tersebut akhirnya terbakar karena percikan api dan karena dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panahnya ke arahnya. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, ke kanan, rusa pun terkejut melihat ada seekor singa yang kelaparan yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa ini selain mati ditembus anak panah, mati dimakan singa, mati terbakar, dan mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas bahaya maut mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus dilakukan rusa? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau menyerah kepada keadaan? Tidak ada pilihan lain selain rusa pun pasrah. Rusa hanya fokus untuk melahirkan anaknya dengan selamat. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar-nyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya anak panah yang dilepaskan meleset dan menembus badan singa. Sehingga singa yang malang itu mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran hutan tersebut. Maka pemburu lari mencari tempat perteduhan dan tidak fokus lagi kepada rusa itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi kesempatan untuk bernapas lega. Bahkan seringkali kesulitan yang kita hadapi, masalah demi masalah, datang bersamaan seakan kita tak bisa berbuat apa-apa. Belajar dari kisah rusa tersebut, tadi belajar untuk tidak menyesali apa yang sedang terjadi menimpa dirinya. Rusa hanya mempunyai satu alasan, biarlah semua berjalan apa adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya bahwa setiap percobaan datang tidak melebihi kemampuan kita. Kita hanya dapat melakukan sesuai kapasitas kemampuan kita dan selebihnya Tuhan yang bertindak. Karena hanya Dialah Allah yang mengerti dan peduli kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapkan hati kita untuk terus memandang Tuhan. Bahwa di sana masih ada harapan. Di sana masih ada janji Tuhan yang akan terus menuntun kita mencapai tujuan kita sampai Tuhan membawa kepada kita kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati bila firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua, pria-pria Hagios. Dan mari kita akan bawa dalam doa, kita terlebih dahulu kita akan nyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kita dapatkan hanya daripada Allah. Kekuatan Di jiwaku di jiwaku adalah kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. adalah bersama. Mari kita terus senantiasa selalu pelihara hubungan intim kita, Ku ragukan supaya di sana ada kekuatan yang daripada Allah. kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, akan kita lewati semua. ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, pada saat malam hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu ya Tuhan boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kami. Sekalipun kami melangkah, menjumpai berbagai banyak persoalan tantangan hidup ini, kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Namun selalu terulur untuk menolong setiap kami. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami, pria-pria Hagios, menghadapi situasi sesulit apapun saat ini. Sampai tidak ada rasa takut dan gentar. Karena ada Tuhan di pihak kami. Supaya kami tidak ragu dan bimbang dalam kami mengambil keputusan. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan saja terus menolong kami. Kuatkan terus Tuhan iman kami. Mampukan kami melangkah bersama-Mu. Karena di sana kami akan menghapai setiap pengharapan kami yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Lewat tuntunan Tuhan, lihat bimbingan Tuhan, kiranya Engkau Allah yang akan membawa kami kepada kemenangan. Kami berdoa untuk pria-pria Hagios pada malam hari ini. Sekalipun mereka sedang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Mungkin ada yang sakit. Tuhan ulurkan tangan Tuhan menjamah mereka. Biarlah dengan pilut-pilut kuasa darah Yesus menyembuhkan dan menyehatkan mereka. Ketika mereka mengalami keputusasaan. Di dalam mereka menghadapi hari-hari ini. Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Dalam mereka saat-saat ini sedang berusaha untuk menghidupkan usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarkan mereka bertahan hidup saat ini. Biar kiranya juga Tuhan Engkau Allah yang terus menolong dan membimbing mereka. Agar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan sekali-kali mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tidak menggeserkan iman mereka dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Mari Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami. Bersama dengan sidang jemaat-Mu pria Hagios. Supaya kami terus menjadi terang, jadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kami berumah tangga, di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani, dan dimanapun kami berada. Bila kami terus senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan Bapak-Bapak semua. Bapak-Bapak, kita akan bertemu kembali dalam ibadah online Pria Hagios pada tanggal 17 Agustus 2021. Masih secara online Bapak-Bapak. Dan juga Bapak-Bapak Hagios yang ingin memberikan persembahan atau memberikan persembahan kepada untuk ibadah Pria Hagios, Bapak-Bapak bisa mengirim pada rekening di bawah ini karena kita tidak bisa ketemu langsung dan kebetulan hari Minggu ibadahnya masih online, jadi Bapak bisa ngirim lewat rekening yang di bawah ini. Kiranya Bapak diberkati dan selalu kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, Engkau sudah memimpin dalam ibadah kami, awal pertengahan akhir ini, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat malam hari ini. Kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami, biarlah kiranya Tuhan turun atas setiap kami, pria-pria Hagios pada malam hari ini. Bapak-bapak pria-pria Hagios yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga.
kasih sayang dan cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai menjagai kita sekaliannya. Sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Biarlah kebajikan, kemudahan dan anugerah Tuhan terus menolong kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok, Bapak-Bapak.